Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hadirin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pada ayat 2 dari surat Al-Baqarah. Ayat 2 daripada surat Al-Baqarah adalah zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika artinya itulah, kata tunjuk, isim isyarah. Alkitab, kitab suci. Zalikal kitab, itulah kitab suci atau inilah kitab suci. Jadi yang kita pegang ini, yang Anda pegang itu adalah Alkitab. Alkitab itu adalah nama umum daripada kitab-kitab suci. Alkitab ini ada yang mendapatkan nama khusus Taurat, ada yang mendapatkan nama khusus Zabur, ada yang mendapatkan nama khusus Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Tetapi apakah itu Al-Quran, apakah itu Injil, apakah itu Zabur dan Taurat, semuanya disebut dengan Alkitab. Maka ketika dikatakan zalikal kitab, yang ada di tangan Anda yaitu Al-Quran itu adalah termasuk Alkitab. Ketika disebut termasuk Alkitab, berarti secara otomatis merupakan kelanjutan, kontinuitas daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran adalah merupakan kelanjutan daripada Injil. Injil kelanjutan daripada Zabur. Zabur kelanjutan daripada Taurat. Begitulah seterusnya. Sehingga secara otomatis semua khasanah yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya pun ada dan tertera di dalam Al-Quran. Maka dikatakanlah zalikal kitab. Karena ini adalah Alkitab, dan Alkitab itu adalah sesuatu yang datang dari Allah yang suci. Secara harafiah, Alkitab artinya sesuatu yang ditulis ataukah ketetapan-ketetapan. Kalau orang mengatakan kataba, bisa bermakna menulis, bisa juga bermakna menetapkan. Sehingga misalnya nanti di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kutiba alaikumusiyam, itu diwajibkan. Diwajibkan artinya telah ditetapkan berdasarkan fitrah, telah ditetapkan berdasarkan sifat asasi penciptaan manusia harus berpuasa, maka menggunakan kata kutiba. Jadi Alkitab bisa bermakna ketetapan-ketetapan. Ketetapan apa? Ketetapan-ketetapan Allah SWT, yaitu hukum-hukum, kepastian-kepastian. Jadi seluruh yang berkenaan dengan kepastian-kepastian ada dalam Al-Quran. Jadi karena dia berisi kepastian-kepastian, maka tentu tidak ada keraguan. Karena kalau mengandung keraguan, bukan kepastian namanya. Kalau mengandung keraguan, tidak mendatangkan keyakinan. Kalau yang bisa mendatangkan keyakinan adalah yang di dalamnya berisi kepastian-kepastian. Maka disebutlah dengan Alkitab, kitab suci, yang di dalamnya ada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita tahu bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu sebetulnya adalah ketetapan-ketetapan. Ada hukum-hukum, ada aturan-aturan yang pasti baginya. Apa saja? Contohnya misalnya kita simpan telur, maka kepastiannya lama-kelamaan jadi akan jadi anak ayam. Anak ayam akan keluar dan akan menjadi ayam dewasa. Begitu seterusnya, ini kepastian. Manusia setelah janin dia akan keluar menjadi bayi. Bayi itu tanpa dikomando, tanpa bertumbuh berdasarkan waktu, dia mulai merangkak. Belajar merangkak sendiri, terus kemudian belajar berjalan sendiri. Begitulah seterusnya. Ada kepastian-kepastian dalam kehidupan kita. Nah, seluruh alam semesta ini kepastian-kepastiannya banyak yang menjadi misteri bagi kita manusia. Karena kemampuan manusia hanya terbatas pada indranya, sedangkan banyak kepastian-kepastian yang berada di balik panca indera kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hukum-hukum itu di dalam sebuah kompilasi yang bernama kitab suci. Terutama misalnya kejadian-kejadian setelah kematian, itu susah diketahui oleh manusia. Padahal ada juga ketetapan-ketetapan di sana. Apa nanti yang terjadi pada saat kita bangkit setelah kiamat di padang mahsyar? Juga ada ketetapan-ketetapan, kepastian-kepastian di sana. Nah, Allah menjelaskan semuanya. Maka Al-Quran mengatakan zalikal kitab la raiba fihi. Karena dia adalah Alkitab, maka kemudian la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa artinya tidak ada keraguan di dalamnya? Tidak ada satupun
yang tidak yakini. Tidak ada satupun yang tidak meyakinkan. Karena apabila meragukan, maka tentu tidak bisa jadi petunjuk. Dalam ayat lain dikatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak datang kebatilan padanya baik di depannya ataupun di belakangnya. Jadi Al-Qur'an ini adalah tidak ada keraguan sama sekali. Karena Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sama sekali, maka tidak mungkin terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan, mempelajari dengan saksama Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an ini berasal bukan dari Allah, pasti banyak sekali pertentangan di dalamnya. Maka Al-Qur'an tidak boleh terjadi pertentangan di dalamnya. Al-Qur'an harus saling menjelaskan satu sama lain. Al-Qur'an mengatakan syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini adalah hudan linnas wa bayyinat, dan sekaligus penjelasan terhadap hudan tersebut. Nah, karena Al-Qur'an ini tidak mengandung celah dan sebagainya, maka kemudian Al-Qur'an menyebutnya sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kenapa ini petunjuk? Karena ini jawaban Allah pada saat kita baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuklah kepada kami pada jalan yang lurus. Ihdina satu asal kata dengan hudan, hada yahdi, hudan. Hada yahdi bentuk amarnya atau kata kerja perintahnya ihdi. Kemudian terakhir dikatakan hudan, yaitu adalah petunjuk. Jadi ketika kita mengatakan beri petunjuklah kepada kami agar kami berada di atas jalan yang lurus, Allah mengatakan yang di tangan Anda itu, di tangan kalian itu adalah Alkitab yang la raiba fihi, yang tidak mengandung keraguan padanya. Karena tidak mengandung keraguan padanya, maka hudan lil muttaqin, bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah hebatnya Al-Quran. Walaupun Allah menjamin bahwa la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, tetapi Allah tidak menutup peluang untuk meragukannya. Allah mengatakan kalau kalian ingin meragukan Al-Quran, silakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran, ya silakan. Tetapi keraguan Anda buktikan. Karena yang disebut dengan ragu itu artinya punya jawaban lain. Kalau Anda ragu berarti punya jawaban lain, punya alternatif lain. Maka Al-Quran mengatakan fa'tu bisuratin mim misri. Kalau Anda ragu dengan Al-Quran ini, maka fa'tu bisuratin mim misli. Datangkanlah, buatlah satu surat yang setara, yang sama dengannya, satu surat saja. Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau perlu, panggillah seluruh ahli-ahli kalian. Panggil seluruh pakar-pakar kalian, pakar dalam bidang hukum, pakar dalam bidang sastra, pakar dalam bidang apapun juga. Kumpulkan semuanya, baru bikin kitab suci seperti kitab suci Al-Quran, satu surat saja, jika kamu benar. Apa sebabnya? Karena Al-Quran ini tidak adanya keraguan bukan saja pada kebenaran isinya, tapi juga pada keindahan penuturnya. Al-Quran ini sempurna dalam segala hal. Dalam hal sastra dia sangat tinggi. Tidak ada hukum-hukum ataukah kitab hukum manapun di dunia ini yang disusun sedemikian rupa sehingga bersajak-sajak seperti Al-Quran. Dari ayat ke ayat itu indah sekali. Kita misalnya baca Al-Fatihah saja itu bunyinya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu ke bawah semuanya. Im semuanya. Begitu juga misalnya Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitulah seterusnya. Jadi semuanya bersajak-sajak atau mempunyai irama-irama yang sama, yang indah. Sehingga kemudian melahirkan bunyi ataukah vokal yang sangat bagus, konsonan yang sangat bagus. Nah, ini semuanya untuk apa? Untuk mendatangkan keindahan. Jadi Al-Quran terlepas apakah kita tahu artinya atau tidak, dengan membacanya saja itu sudah akan membuat hati kita menjadi lembut. Akan membuat hati kita menampung berbagai macam keindahan. Karena keindahan itu sebetulnya adalah awal daripada kelembutan hati. Jadi Al-Quran dibaca, apakah kita mengerti atau tidak mengerti, pasti ada manfaatnya. Jadi tentu lebih bagus kalau kita mengerti, karena kemudian selain mendatangkan kelembutan bagi hati, keindahan bagi jiwa,
juga memberikan kebenaran bagi intelektualitas kita, akal pikiran kita, memberikan tuntunan kepada akal pikiran kita. Bahkan Al-Quran juga menyebut dirinya sebagai syifa, obat terhadap apa? Terhadap hati yang keras, hati yang kasar. Al-Quran mengatakan dirinya sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada syifa. Dan syifa itu apa? Lima fis sudur, terhadap apa yang ada di dalam dada dan kesadaran. Nah, kalau kita menggunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka kita akan bergerak menuju kepada derajat yang disebut dengan bertakwa. Hudal lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.